Dalam Islam, Nabi adalah seorang yang mendapat wahyu dari Allah. Di antara para nabi, ada juga yang merupakan rasul, yakni seorang yang mendapat wahyu Allah dan wajib menyebarkan ajarannya. Mengimani nabi dan rasul merupakan rukun iman keempat. Di antara para nabi, Adam merupakan nabi pertama, sedangkan Muhammad merupakan nabi terakhir. Di antara para rasul, ada 5 orang yang mendapat gelar ulul azmi, yakni para rasul yang memiliki ketabahan luar biasa. Mereka adalah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Maka penjelasan Nabi adalah manusia pilihan Tuhan di bumi ini, membawa petunjuk dari langit, membimbing manusia ke jalan kebenaran. Tentu mereka bukan orang sembarangan, mereka digembleng dan diajarkan Tuhan ilmu dan hikmah agar manusia mau mengikuti mereka. Seringkali mereka juga membawa bukti-bukti kenabian, berupa mukjizat dan keajaiban-keajaiban dari Tuhan. Di antara sisa-sisa peninggalan mereka bahkan bisa kita saksikan sampai hari ini, di antaranya sempat menggemparkan dunia arkeolog dengan megahnya temuan tersebut. Yang pertama adalah Injil Barnabas, adalah sebuah buku yang menggambarkan kehidupan Yesus, dan mengaku Barnabas sebagai murid Yesus, yang dalam hal ini mengaku bagian salah satu dari ke-12 rasul. Ia adalah seorang Yahudi asal Siprus yang menjadi penganut Kristen atas pemberitaan Injil oleh para rasul. Maka pada 2013 yang lalu, dunia digemparkan dengan ditemukannya kitab suci Injil Barnabas, yang sekian lama disimpan rahasia di Turki. Usia Injil Barnabas ini menurut para ahli sekitar 1500 tahun, yang masih menggunakan bahasa Aramik, bahasa kuno yang diyakini dituturkan bangsa Israel pada masa Nabi Isa AS, atau Jesus dalam keyakinan Nasrani. Sedangkan istilah Barnabas sendiri merujuk pada nama salah seorang murid pertama Yesus. Bahkan Vatikan sendiri penasaran dengan Injil tersebut. Sekarang Injil Barnabas sedang diteliti pihak gereja di Turki. Yang kedua, tabut Nabi Musa adalah perjanjian Nabi Musa yang dijelaskan oleh para peneliti ditemukan di Ethiopia. Tabut perjanjian atau dikenal juga sebagai Ark of Covenant diketahui dibawa keluar dari Israel melalui Mesir oleh sekte Yahudi. Tabut tertulis dalam 3 kitab yang dianut beberapa agama yaitu Yahudi, Kristen dan Islam. Maka penemuan ini berawal ketika Ron Wyatt yang seorang arkeolog menemukan tabut tersebut di Goa Yeremia Israel pada tahun 1982. Menurut Ron, banyak kejadian supranatural sempat mereka alami dalam proses menemukan tabut tersebut, bahkan dia dan timnya mengaku tidak berani membuka tabut tersebut. Yang ketiga adalah fosil bahtera Nabi Nuh. Sekelompok ilmuwan Cina yang termasuk ke dalam Noah's Ark Ministries International pada April 2010 mempublikasikan temuan mereka tentang sisa-sisa bahtera Nabi Nuh yang ditemukan di ketinggian 4000 meter di Gunung Arafat di bagian timur wilayah Turki. Hasil penelitian kemudian menyatakan spesimen yang mereka ambil berumur sekitar 4800 tahun. Dalam hal ini, sangat akurat dan gambaran sejarah tentang periode Nabi Nuh. Sejumlah peneliti yang beranggotakan 15 orang ini sempat menunjukkan sejumlah fosil bahtera yang diperkirakan adalah serpihan dari sisa-sisa bahtera Nabi Nuh, di antaranya benda-benda seperti tambang, paku, dan pecahan kayu. Yang keempat adalah kereta kuda Firaun di dasar Laut Merah seperti dikisahkan dalam kitab suci agama Ibrahim, bahwa Firaun tenggelam di Laut Merah dalam upayanya menangkap budak-budak bangsa Israel. Pada 1998 yang lalu, seorang arkeolog bernama Ron Wyatt telah mengklaim menemukan beberapa sisa-sisa kereta kuno berupa roda kereta di dasar Laut Merah yang diperkirakan adalah milik tentara Firaun. Di lokasi yang sama timnya Wyatt juga menemukan sisa-sisa tulang manusia dan kuda. Temuan lainnya yang berhasil diungkap Wyatt adalah poros roda dari sebuah kereta kuda yang sudah diselimuti karang. Selain itu juga terdapat roda dengan 4 buah jeruji terbuat dari bahan emas. Yang kelima adalah Istana Nabi Daud. Sekelompok arkeolog dari Hebrew University, Israel baru-baru ini mengklaim telah menemukan 2 struktur besar yang diduga ditinggali raja bangsa Israel,
yaitu istana Nabi Daud, seperti dikisahkan dalam berbagai kitab suci agama Samawi. Mereka menggali sebuah situs yang diduga adalah benteng kota Yuda di Saaraim, lokasi di mana Nabi Daud mengalahkan raksasa Goliat dengan kerikil kecil yang dilontarkan dari ketapel Nabi Daud. Kisah ini begitu legendaris diceritakan di kitab suci. Dan yang keenam adalah situs peninggalan Nabi Ibrahim. Sejumlah arkeolog asal Inggris meneliti lokasi temuan dan mengungkap sebuah situs yang diduga peninggalan Nabi Ibrahim. Situs ini diklaim berumur 4.000 tahun dan diperkirakan adalah pusat pemerintahan bangsanya Nabi Ibrahim, sebelum akhirnya meninggalkan negeri Kanan. Ilmuwan berharap dengan penemuan ini akan ada tambahan informasi tentang keberadaan negara pertama di dunia.